Hello everyone. So today we will discuss about the conditional sentence or if clause. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang conditional sentence dan if clause. Kalian udah tahu nggak sih conditional sentence atau if clause itu apa? Ya, conditional sentence adalah sebuah pengandaian. Jadi berandai-andai. Andai, ya nanti kita bahas. Nah, jadi sebenarnya conditional sentence dan if clause itu sama aja ya, kalian harus ingat. Adapun untuk jenis-jenis conditional sentence atau if clause memiliki 4 jenis. Yang pertama ada type 0, type 1, type 2, and type 3. Nah, jadi kita akan membahas semua tipe-tipenya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah type 0 and type 1. Okay, I will example conditional sentence type 0. What is it? Jadi di type 0 ini sebenarnya tidak disebutkan sebagai conditional sentence or if clause karena conditional dan if clause sendiri adalah sebuah pengandaian. Sedangkan di type 0 ini adalah general truth atau kebenaran umum. Jadi mari kita lihat contoh-contohnya yang membedakan type 0 ini dari type 1, 2, and 3. Jadi sampai sini kalian harusnya sudah paham mengapa type 0 itu berbeda, mengapa type 0 itu tidak disebutkan sebagai conditional. Ya, karena itu tadi dia menyatakan sebuah kebenaran umum, kebenaran yang memang terjadi or which is the fact. Jadi, rumus dari type 0 ini sendiri yaitu if simple present, simple present. Nah, seperti contohnya tadi, if I eat a lot, I gain weight. Jadi ada if, di situ ada I eat a lot, ada simple present, terus ada simple present lagi, I gain weight. Jadi if simple present, simple present. Oke, jadi tadi kita sudah membahas tentang type 0. The second is type 1. Jadi kita akan membahas tentang type 1. Nah, di situ disebutkan bahwa possible situation in the present or future. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang ada di type 1 ini kemungkinan yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Dan itu semua kemungkinan-kemungkinan besar ya. Jadi, untuk contoh dari type 1 sendiri yaitu if it rains, I will not come to your house. Nah, jadi jika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Nah, jadi di sini ada dua kemungkinan, bisa jadi tidak hujan, bisa jadi hujan. Nah, jika hujan, saya tidak akan datang ke rumahmu. Jika tidak hujan, saya akan datang ke rumahmu. Jadi di sini masih 50-50 ya. Okay, next, the example for the type 1. Jadi ada juga contohnya, if I study hard, I will pass the exam. Nah, jadi ini masih possible the future. Jadi ini masih sebuah kalimat perandaian untuk masa yang akan datang, tapi ini masih 50-50. Jadi jika saya belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Ya, bisa juga tidak lulus ujian. Seperti itu. Jadi, untuk rumusnya di type 1, kita bisa ngambil contoh dari if I study hard, I will pass the exam. Nah, jadi di situ ada if simple present yang terdiri dari subject and verb, lalu ada koma, lalu ada subject, lalu ada will, dan ada bare infinitive. Jadi, if I study hard. Nah, di situ ada simple present, I study hard. Lalu ada subjeknya sebelumnya ada koma. Jadi if I study hard. Jadi di situ ada if simple present, koma, I dikatakan dengan sebagai subjek. Lalu ada will pass the exam, itu masuk di bare infinitive. Jadi ingat, pass the exam itu masuk di bare infinitive. Seperti itu. Oke, next kita akan membahas type 2, type yang kedua. Ya, di tipe kedua disebutkan bahwa di situ unreal or impossible situation in the present or future. Ini menyatakan sesuatu yang tidak nyata ya, atau yang tidak real. Ya, bisa kita lihat untuk contoh yang di type 2.
If I won the competition, I would buy a new car. Nah, jadi di situ jika saya menang kompetisi, saya akan beli mobil baru. Faktanya tidak menang. Nah, I don't win the competition. Jadi di situ hanya jika saya menang kompetisi, saya akan beli mobil. Ya, tapi faktanya tidak menang. Oke, next. Contohnya yang kedua kita bisa ambil, if I had a lot money, I would buy a new car. Wow, jika saya memiliki uang banyak, saya akan membeli mobil baru. Nah, faktanya saya tidak memiliki uang yang cukup banyak membeli mobil baru. I don't have a lot of money. Jadi di situ hanya sebuah kata impossible atau kata-kata yang unreal ya. Jadi jika saya memiliki banyak uang, ya itu masih berandaian. Jika saya memiliki banyak uang, saya akan membeli mobil baru. Seperti itu. Untuk rumus di type 2 adalah if past tense, subject, lalu would, lalu ada bare infinitive. Ya, bare infinitive atau di situ disebutkan verb 1. Nah, kita bisa ambil contoh yang tadi, if I had a lot of money, I would buy a new car. Nah, jadi ada if, lalu I had a lot of money, ada past tense, lalu ada I, ada subject, would buy a new car, bare infinitive. Ya, jadi di situ jelas ya contohnya untuk rumus dari type 2. Okay, the last we talk about the type 3. Jadi yang pertama tadi ada type 0, lalu ada type 1, lalu ada type 2, lalu ada type 3. Nah, type 3 ini yang jelas, ini yang terakhir ya yang kita bahas dari tipe-tipe conditional sentence. Ya, jadi untuk tipe yang ketiga di situ penjelasannya something didn't happen. Nah, jadi sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu, didn't happen. Nah, didn't happen in the past, sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu, seperti itu. Nah, jika kurang jelas, mari kita lihat sama-sama contohnya. Contohnya, if I studied hard, I would have passed the exam. Nah, jika saya telah belajar dengan sungguh-sungguh, maka saya akan telah lulus ujian, seperti itu. Ya, jadi fakta dari contoh kalimatnya adalah I didn't study hard and I didn't pass the exam. Jadi faktanya dia tidak belajar dengan giat atau dia kemarin itu tidak lulus ujian, seperti itu. Ya, lalu untuk rumus yang digunakan di type 3 ada if, lalu ada past perfect, lalu ada subject, past perfect, lalu ada subject, lalu would, lalu ada have, lalu ada verb 3 atau verb 3 ya. Nah, untuk penggunaannya di fakta atau rumusnya yang fakta itu kita menggunakan past tense, seperti itu. Itu tadi adalah 4 tipe dari conditional sentence or if clause. Yang pertama ada type 0. Yang perlu diingat adalah type 0 tidak disebutkan juga sebagai condition karena type 0 adalah sebuah kebenaran umum. Sedangkan if clause atau conditional sentence itu adalah sebuah perandaian. Nah, untuk type 1 itu di situ disebutkan possible in the situation present or future. Jadi situ kemungkinan-kemungkinan yang besar kemungkinannya terjadi. Lalu ada type 2 yaitu unreal or impossible in the present or future. Jadi yang sesuatu yang lampau ataupun sekarang yang sesuatu yang sekarang maupun lampau yang kemungkinan tidak akan terjadi atau impossible. Lalu ada yang type 3 di situ something didn't happen yang barusan kita bahas. Nah, something didn't happen yang sesuatu yang tidak terjadi di masa lampau atau tidak terjadi masa lalu. Oke, sampai di sini saya harap kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan conditional sentence or if clause dan tipe-tipe dari conditional sentence itu sendiri. Sampai jumpa.